Saya berharap melalui LPDP ini dapat membantu saya untuk mewujudkan cita-cita. Terima kasih. Oke, baik. Baik, Mas Amri. Bisa diceritakan motivasi apa yang mendasari Anda untuk mendaftar S2? Ya, baik, terima kasih. Motivasi saya untuk melanjutkan studi S2, saya merasa ketika saya mengajar saya sangat bahagia dikarenakan saya merasa mengajar adalah passion saya, sehingga saya ingin selalu meningkatkan kemampuan mengajar saya. Untuk salah satunya yaitu melanjutkan ke jenjang S2. Ketika saya mengajar, saya menemukan keresahan di mana saat ini ada namanya kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Saat ini guru-guru resah, banyak keresahan untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru. Salah satu motivasi saya ketika untuk kuliah yaitu ingin memahami tentang implementasi problematika kurikulum belajar yang baru saat ini. Mungkin itu, Pak. Oke, seberapa penting S2 bagi karir saudara? Seberapa penting bagi karir saya? Tentunya ketika saya menjalani jenjang S2, maka akan lebih banyak lagi ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang akan menambah skill saya, yang akan menambah kemampuan saya dalam hal mengajar. Saat ini kebutuhan tentang pengetahuan kurikulum Merdeka yang masih baru 1 tahun saat ini, baru diterapkan pasca pandemi, itu masih menjadi problematika untuk lingkungan sekolah, baik wakakurikulum, baik kepala sekolah, baik guru-guru yang lainnya. Hal itu saya ingin mewujudkan, membantu membantu memahamkan atau membantu untuk teman-teman guru referensi yang baik seperti apa dengan melalui jenjang mengikuti pendidikan di S2 nanti. Oke, bisa diceritakan tentang rencana S2-nya, Mas Amri? Baik. Di rencana S2 nanti di kuliah Universitas Negeri Malang itu ada 40 SKS. Di semester pertama saya akan mengikuti tentang pembelajaran bahasa terlebih dahulu. Untuk pembelajaran bahasa lanjutan yang kedua tentang metodologi, tentang linguistik terapan. Di semester 1 saya fokus untuk menata pendidikan, menata mata kuliah penting. Di semester 2 saya ingin mencoba riset tentang kurikulum Merdeka, karena di semester 2 itu ada metodologi penelitian dan ada pengarahan untuk mendapat dosen peneliti, dosen pembimbing nanti di semester 2. Dan di semester 2 juga selain saya kuliah, saya akan aktif di salah satunya di organisasi. Ada organisasi Mata Garuda, apabila saya diterima LPDP, saya akan ingin berusaha berkontribusi di organisasi Mata Garuda tersebut. Karena saya beranggapan organisasi LPDP itu mempunyai jaringan yang luas, mempunyai relasi yang banyak, sehingga saya ingin berkontribusi di situ untuk bisa menjalin relasi-relasi yang banyak. Seperti itu, Pak. Oke, kenapa harus UN, Mas? Kenapa nggak ke luar negeri? Misalkan sesuai dengan sesuai dengan jurusan saudara kan bahasa Arab. Kenapa kok tidak memilih universitas di Arab misalkan? Ya, baik Pak, izin menjawab. Kenapa memilih UM? Sebelumnya saya setelah riset ke beberapa kampus di Indonesia, salah satu kampus yang unggul dalam artian akreditasi kampusnya unggul, begitu juga akreditasi prodinya juga unggul, itu adalah UM. Selain itu juga di UM itu merupakan jurusan yang mempunyai profesor atau guru besar terbanyak, khususnya di jenjang program bahasa Arab. Ada Prof. Nurul Murtado, ada Prof. Imam Asrori, ada Prof. Ainin. Dari ketiga profesor tersebut, saya ingin menggali kemampuan bahasa Arab saya, tentunya dengan yang ingin saya
topik yang ingin saya angkat itu tentang kurikulum merdeka. Ada salah satu profesor, beliau itu Profesor Ainin, beliau ahli di bidang tentang kurikulum pembelajaran bahasa Arab, tentang pembelajaran bahasa Arab, metodologi pembelajaran bahasa Arab. Hal tersebut yang membuat saya memilih untuk menjadi UM. Kenapa saya tidak melanjutkan ke jenjang di luar negeri? Karena setelah saya berdiskusi dengan keluarga, untuk saat ini diharapkan bersekolah di dalam negeri terlebih dahulu. Oke, cukup. Mas Amri, di esai dan CV yang saudara isi, di situ tidak ada untuk publikasi pada saat saudara jenjang S1. Lalu bagaimana kiranya nanti di S2? Ya, baik. Hal itu yang merupakan kelemahan saya masih lemah dalam bidang menulis, akan tetapi salah satu yang ingin saya asah kemampuan yaitu menulis. Dikarenakan di PBA UM itu mempunyai jurnal, publikasi jurnal sudah masuk Sinta 4. Dengan fasilitas tersebut, saya ingin belajar, banyak membaca kembali, belajar dengan dosen-dosen yang sudah publish jurnal, supaya di tingkat S2 nanti saya bisa publish jurnal. Saya mengetahui bahwa kelemahan saya di saat S1 saya kurang dalam publish jurnal. Saya pernah sekali publish jurnal untuk penelitian skripsi saya, seperti itu. Jadi itu memang PR buat saya dan saat ini saya sudah mempersiapkan dengan banyak-banyak membaca untuk dipersiapkan saat S2 nanti. Oke, baik. Mungkin sementara itu dulu dari saya. Silakan dari Mas Soeb. Oke, terima kasih. Selamat pagi Mas Amri. Pagi Bapak. Ya, suara saya terdengar jelas ya Mas Amri ya. Dengaran Pak? Oke. Saya lebih ingin mengulik tentang pekerjaan Mas Amri sekarang ya, yaitu sebagai guru di Sabilillah. SMA Islam Sabilillah Pak. SMA Islam Sabilillah di mana itu? Di Daerah mana namanya, Mas? daerah Malang Pak. Ya, tepatnya namanya apa itu? Saya juga tinggal di Malang, Pak. Lawak Waru Pak, Lawak Waru. Baru ya. Kalau SD-nya kan di sini ya, di SD di dekat Blimbing. Sabilillah ya. Oh, Mas Amri di SMA-nya ya? Nggih, SMA-nya. Oke, di SMA-nya. Lah, bisa dibilang kan SMA Sabilillah itu sudah di apa? Di kalangan masyarakat Malang itu kan termasuk sekolah elit ya, Mas ya. Maksudnya ternama dan terkenal reputasinya baik ya. Dan juga sepertinya kesejahteraan gurunya juga terjamin di sana ya, dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Lah, ketika nanti Mas Amri harus melanjutkan S2, otomatis kan harus resign nih dari pekerjaannya yang sekarang. Iya Pak. Iya. Terus nanti rencananya setelah S2, rencana Mas Amri bagaimana nanti? Rencana ke Pasca depannya? S2 setelah lulus, ketika ada pilihan itu ada resiko, mungkin saya ketika saya diterima di LPDP, resiko saya keluar dari SMA Sabilillah, saya ingin fokus lanjut studi. Nah, setelah lulus saya berencana ingin menjadi dosen sesuai dengan passion saya ingin menjadi tenaga pendidik. Hal ini saya sudah berkomunikasi dengan ketua jurusan pada saat S1 saya dulu. Ketika saya mau minta surat rekomendasi, beliau mengatakan bahwa saat ini guru PPA di IAIN Syekh dari Cirebon itu masih banyak membutuhkan dosen. Nah, tetapi juga untuk dosen yang mengaku mata kuliah kurikulum, pengembangan kurikulum, beliau adalah Bapak beliau bukan di bidang kurikulum, tapi beliau di bidang kebahasaan, aku dan tolong. Dan hal itu menjadi kesempatan saya apabila saya bisa mendalami bidang kurikulum. Saya akan kembali ke tempat metode kita melakukan tugas saya di tempat. Oke, Mas Amri suaranya agak putus-putus ya. Nanti coba lebih didekatkan suaranya ya. Oke, berarti rencananya setelah S2 akan lanjut akan rencananya ingin menjadi Coba dosen. daftar di dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Pak. Tempat Oke. alumni saya dulu. Kenapa kok tidak menjadi guru lagi? Apakah tidak cukup bahagia dengan pekerjaannya yang sekarang sebagai guru, Mas Amri? Iya. Izin menjawab, Pak. Menjadi guru atau menjadi dosen, menurut saya, dosen itu mempunyai jenjang yang lebih luas, mempunyai relasi yang lebih luas. Ketika guru itu cuma mengajar, tapi dosen mempunyai 3 tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Menurut saya, menjadi dosen adalah sebuah
pengabdian yang luar biasa, bukan hanya sekedar mendidik, punya kontribusi yang lebih. Ketika menjadi guru itu sekedar kewajiban mengajar, sedangkan jadi dosen itu punya kontribusi yang lebih, khususnya untuk Indonesia, yaitu tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Itu alasan saya. Oke, tapi kan sekarang guru itu juga dituntut untuk publikasi, guru itu juga untuk apa namanya membuat karya, Mas, tidak hanya dosen saja gitu. Jadi rutinitas bisa ditanyakan ke Mas ini ya, Mas Iya, iya Pak. Imam ya. Ini juga nggak hanya mengajar sekarang guru itu. Bagaimana? Apakah tidak benar-benar tertarik? Karena tadi kan awalnya motivasinya S2 itu kan untuk mendalami tentang implementasi kurikulum merdeka, ya kan? Sehingga harus S2. Lah nanti supaya kemudian sudah dalam nih ilmu tentang kurikulum merdekanya, lah kan si eman-eman kalau nggak diterapkan kembali di sekolah nanti kok langsung pengen jadi dosen. Oke. Kenapa? Ya, saya merasa ketika menjadi dosen, ketika saya sudah mempunyai ilmu tentang kurikulum merdeka tersebut, saya akan mendidik calon-calon guru. Itu mungkin poin yang penting. Saya akan memberikan ilmu yang mentransformasikan ilmu yang didapat di S2 nanti untuk diberikan, ditransformasikan, disampaikan ke calon-calon guru nanti, calon-calon guru khususnya bahasa Arab. Ketika saya jadi dosen, saya punya kontribusi lebih untuk bisa menyampaikan ilmu kepada calon-calon guru-guru muda. Mungkin seperti itu. Ketika jadi guru, mungkin hal itu tidak bisa. Saya hanya bisa dalam ruang lingkup satu sekolah. Nah, itu yang ingin saya tekankan ketika jadi dosen, saya bisa mempunyai kontribusi lebih, bisa menyampaikan ilmu yang saya dapat di S2 untuk calon-calon guru nantinya. Seperti itu, Pak. Sehingga pendidikan Indonesia bisa lebih maju lagi. Oke, berarti memang ini sudah keinginan Mas Amri ya untuk jadi dosen ya. Iya, Pak. Oke, sehingga nanti mencoba mendaftar di IAIN Cirebon ya. Mas Amri asli Cirebon. Asli Brebes, sebelahnya Oh, Cirebon. Brebes. Ya, oke. Kalau misalkan ya, kan kesempatan untuk mendaftarkan dosen kan tidak selalu dibuka ya. Apalagi sekarang juga pemerintah sudah mencoba untuk mengurangi tenaga pendidik non PNS di lingkup perguruan tinggi negeri ya. Biasanya diisi oleh P3K ataupun oleh CPNS. Lah, misalkan nih waktu pendaftaran setelah Mas Amri lulus, terus kemudian ternyata kalah bersaing dengan kandidat yang lain, rencana Mas Amri bagaimana nantinya? Saya ingin, ya bagaimanapun keputusan takdir ya Allah. Tapi saya akan tetap berusaha di kesempatan kedua. Tapi saya tetap tetap mengajar dalam ranah entah ketika di kampus tidak ada kesempatan, saya ingin mencoba di tingkat sekolah. Akan tapi saya ingin berusaha dulu di tingkat universitas terlebih dahulu. Namun ketika tidak ada kesempatan, selagi untuk menunggu atau untuk mengupgrade keilmuan saya sehingga saya pantas menjadi dosen, saya tetap mengamalkan ilmu saya di tingkat sekolah terlebih dahulu untuk bisa terus mengamalkan ilmu seperti itu, Pak. Oke, Mas Amri ini kan aslinya Brebes ya, terus kemudian kuliahnya di Cirebon. Kok bisa ngajar di Malang? Bisa diceritakan Mas, gimana itu ceritanya itu? Ya, saya termasuk orang yang nekat, Pak. Saya emang dari dulu, saya sudah mendapat rekomendasi ketika S1, saya ingin melanjutkan S2 dan dari dosen merekomendasikan untuk di Universitas Negeri Malang. Karena Universitas Negeri Malang baik di tingkat guru besarnya, di tingkat publish jurnalnya, dari tingkat konferensinya, nasional, internasional itu sudah bagus. Saya direkomendasikan untuk bisa melanjutkan di Universitas Negeri Malang. Nah, hal tersebut yang meyakinkan saya punya kakak, punya mas, minta kontak yang pernah pengalaman di Malang. Saya nekat ke Malang tanpa kenalan. Saya tinggal di Malang 1 bulan, nyari-nyari loker. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah dapat loker. Setelah saya bertahan hampir 1 tahun saat ini, saya baru mencoba kampus. Oke, ya baik, terima kasih Mas Amri. Kemudian Mas Amri ya, dulu ketika kuliah S1 kesulitan yang pernah Mas Amri hadapi apa dulu selama kuliah S1? Selama kuliah S1 yang saya rasa yaitu membagi waktu. Yang pertama ketika saya kuliah itu saya tinggal di pesantren, saya aktif di organisasi,
tiga hal tersebut yang harus saya imbangi antara akademisi, organisasi, dan pesantren. Akan tetapi hal tersebut saat ini saya bisa menyelesaikan studi dengan waktu yang sesuai. Dengan apa? Dengan saya selalu tiap hari membuat catatan, membuat jadwal, apa aja skala prioritas yang saya kerjakan pada hari itu atau skala prioritas yang saya kerjakan pada bulan tersebut. Tantangan seperti itu. Yang kedua, tantangan ekonomi. Karena saya berasal dari keluarga sederhana, saya mendapat kiriman dari orang tua itu hanya cukup untuk makan, untuk beli buku, untuk beli kuota, atau untuk nongkrong sama teman-teman itu masih kurang. Itu mungkin tantangan ekonomi. Jadi saya emang sedikit nongkrong, saya sedikit ngobrol, jalan-jalan, saya sedikit waktu saya kuliah. Saya merasakan seperti itu, Pak. Oke, jadi kesulitannya waktu S1 itu adalah ada tantangan membagi waktu dan tantangan masalah ekonomi ya Mas ya. Oke, lah besok di S2 ini kan tentu aktivitasnya akan lebih banyak Mas ya. Tentu tugasnya lebih banyak, kemudian Mas Amri juga harus mengerjakan tesis. Lah nanti bagaimana nih strategi Mas Amri untuk membagi waktunya? Apalagi tadi diceritakan rencananya selain kuliah juga akan kembali aktif berorganisasi. Lah, kalau saya baca di CV-nya Mas Amri ini, salah satu kesalahan yang Mas Amri tuliskan adalah dulu ketika S1 itu terlalu sering berorganisasi sehingga nilainya sempat turun tuh waktu S1. Lah, nanti strategi di S2-nya gimana tuh membagi waktunya, Mas? Iya. Ketika satu itu pengalaman yang sangat yang kurang membanggakan bagi saya, dikarenakan saya selalu aktif berorganisasi sehingga saya sempat nilai saya turun. Akan tapi hal tersebut menjadikan penyemangat atau motivasi diri saya untuk lebih lagi meningkatkan lagi tentang manajemen waktunya, tentang manajemen konflik yang ada di diri saya. Itu menjadi pengalaman saya sehingga saya bisa lulus dengan jadwal yang sesuai, bisa lulus dengan nilai yang tidak buruk-buruk banget, dengan IPK 3,4. Di S2 nanti saya ingin fokus kuliah, karena ketika saya mendapat beasiswa LPDP, saya kan sudah dapat tunjangan kehidupan, saya sudah tunjangan keuangan per semester. Nah, saya akan mengabdikan diri untuk fokus benar-benar kuliah, apa yang ingin saya gali, keilmuan saya tentang penerapan kurikulum merdeka saat ini yang dibutuhkan di dunia pendidikan saat ini. Nah, untuk organisasi itu sebagai bahan sebagai bahan kontribusi saya mendapat beasiswa LPDP, saya ingin berkontribusi untuk kembali ke LPDP lagi. Seperti itu, Pak. Untuk organisasi lain saya pengen fokus dulu di pendidikan sama organisasi LPDP. Mungkin dua hal itu. Kalau organisasi sendiri itu manfaatnya buat Mas Amri ada nggak sih? Selama Organisasi ini Amri yang rasakan. pertama saya katakan punya relasi yang banyak. Yang kedua banyak skill yang saya asah dari public speaking, dari critical thinking saya, manajemen konflik saya, manajemen SDM, kelompok, seperti itu, Pak. Yang Oke. saya dapat. Ya, ini Mas Amri berarti ngajar di SMA Sabila sudah berapa tahun, Mas? Baru 10 bulan, Pak. Hampir 1 tahun. Oh, 10 Dari bulan. semester 1 kemarin, semester 2 sekarang, Pak. Iya. Lulus dari IAIN tahun berapa? Lulus dari IAIN tahun 2021, Pak. 2021. Berarti nggak langsung ke ini ya, ke Sabilillah ya? Ya, sebelum itu saya saat itu ada pandemi nih, Pak ya. Ada pandemi, sekolah banyak yang tutup, lowongan guru sedikit. Saya aktif di Ruang Guru, aplikasi belajar Ruang Guru selama saya 1 tahun. Jadi konsultan pendidikan. Oke ya, jadi pernah ngajar di Ruang Guru, terus kemudian ngajar di Sabilillah. Tentu Mas Amri sudah sedikit banyak melihat bagaimana kondisi pendidikan di lapangan ya. Menurut Mas Amri tantangan terbesar di dunia pendidikan Indonesia saat ini itu apa, Mas? Ya, menurut saya tantangan terbesar untuk pendidikan saat ini pasca pandemi ya, Pak ya. Adanya kurikulum baru, adanya adaptasi yang baru, tentunya dengan kurikulum yang baru pasti ada pembelajaran yang baru juga, Pak. Banyak perubahan-perubahan, hal tersebut yang menjadikan guru resah, kurang maksimal dalam belajar, perlu adanya evaluasi. Akan tetapi untuk mengevaluasi tersebut butuh ada acuan. Nah, sedangkan guru-guru, kepala sekolah, kepala kurikulum itu masih sulit mencari referensi seperti itu, Pak.
Dan saya ingin masuk terjun di dalam kurikulum Merdeka untuk bisa mengimplementasikan, untuk bisa menyampaikan informasi yang saya dapatkan di S2 kepada guru-guru seperti itu, Pak. Oke, Mas Amri tahu nggak tentang platform Merdeka Mengajar itu, tahu nggak Mas Amri? Pernah dengar, Pak. Pernah Untuk dengar ya? belum tahu ya. Pernah memakai? Belum pernah? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Oke, baik. Terus kemudian Mas Amri bisa coba diceritakan rencana penelitian Mas Amri nanti di S2 apa? Kemudian coba tolong korelasikan dengan rencana kontribusi Mas Amri di masa yang akan datang. Ya. Topik yang saya angkat tentang implementasi dan problematika penerapan kurikulum Merdeka Belajar studi kasus pada SMA Islam Sabilillah Malang pada pembelajaran bahasa Arab. Penelitian itu penelitian kualitatif, deskriptif, nanti sumbernya dari guru, dari wakakurikulum dan kepala sekolah. Tentang bagaimana penerapannya seperti apa, tahap-tahapnya seperti apa, model pembelajaran seperti apa, metode pembelajaran yang sudah diterapkan seperti apa. Karena di pembelajaran di kurikulum Merdeka itu mencanangkan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat bakat siswa. Di mana ada siswa yang mempunyai kecerdasan auditori itu tidak bisa mengikuti siswa yang mengikuti kecerdasan kinestetik. Contohnya, ada siswa yang mudah belajar bahasa Arab cuma dengan melihat video. Itu auditori. Ada pula juga siswa yang mudah mendapatkan pelajaran atau pemahaman dengan cuma praktek. Nah, dua hal tersebut itu sangat berbeda. Nah, di kurikulum Merdeka itu harus bisa memetakan mana minat siswa, mana bakat siswa yang sesuai. Oh, ini kelompok kecerdasan auditori. Oh, ini kelompok kecerdasan kinestetik. Nah, itu salah satu pembelajaran diferensiasi yang dicanangkan di kurikulum Merdeka. Saya ingin menggali tersebut, mengimplementasikan. Ya, tadi kan Mas Amri membahas masalah diferensiasi pembelajaran ya. Aspek diferensiasi yang dimaksud itu ada berapa aspek Mas dalam kurikulum Merdeka itu? Ada diferensiasi apa saja? Kalau yang tadi Mas jelaskan kan itu diferensiasi profil belajar tuh ya. Ada yang auditori ya. Ada nggak diferensiasi dalam hal lain selain profil belajar yang perlu diperhatikan dalam kurikulum Merdeka? Untuk hal itu saya belum terlalu paham. Yang saya ketahui untuk dalam diferensiasi kita harus bisa memetakan kecerdasan siswa tersebut sehingga kita bisa memberikan metode atau bahan ajar sesuai kebutuhan siswa dalam belajar, Pak. Oke, itu kan yang dimaksud Mas Amri dari tadi itu kan diferensiasi profil belajar ya. Di bukunya, di buku aslinya itu kan ada beberapa aspek diferensiasi itu ya belum bisa Mas jelaskan ya. Oke, berarti sementara ini fokusnya pada diferensiasi profil belajar ya. Terus kemudian kaitannya dengan rencana Mas Amri setelah lulus S2 apa nanti itu? Nah, ketika saya lulus S2 dengan penelitian yang tersebut, Pak. Penelitian tersebut bisa dijadikan acuan atau rujukan bagi guru-guru yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka, Pak. Oke, Mas Imam terakhir ya Mas ya. Satu pertanyaan lagi ya. Ya, silakan. Sepertinya tadi yang disampaikan itu judulnya beda dengan yang ditulis di ESA ya, judul penelitiannya ya Mas ya. Kayaknya tadi di ESA itu ada implementasi atau penerapan dan problematika penerapan problematika kurikulum Merdeka pada pembelajaran bahasa Arab di SMA Islam Sabilillah Malang. Oh gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Imam. Saya kembalikan kepada Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Soeb. Oke. Saya izin menambahkan pertanyaan. Jadi saya ingin menanyakan tentang ini. Rencana Mas Amri untuk 1 tahun pertama, 5 tahun pertama, dan 10 tahun pertama itu apa? Setelah menjadi awardee LPTP. Baik, terima kasih. Izin menjawab kembali ya Pak ya. Untuk 5 tahun pertama ketika saya lulus, saya sudah dipastikan sudah menjadi dosen. Saya ingin mengajar di sebuah IAIN Cirebon yang tadi saya katakan, saya sudah mengajar menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mempunyai lembaga
bahasa Arab, khususnya di daerah saya, pada saat 5 tahun ke depan. Kecil-kecilan karena di mana di depan rumah saya itu ada madrasah diniyah, di mana madrasah diniyah itu mengampu pembelajaran bahasa Arab. Saya ingin menambah pembelajaran di saat malam hari, anak-anaknya suruh ngaji Al-Quran, setelah itu ngaji bahasa Arab. Entah kita mengaji kitab Nahwu Shorof, seperti itu. Itu di 5 tahun ke depan. Untuk jangka waktu 10 tahun ke depan, saya ingin mempunyai lembaga pendidikan, dalam artian ingin mengembangkan sekolah yang ada di depan saya tersebut. Selain saya aktif di dosen, saya ingin mengembangkan pendidikan yang ada di depan saya, sekolah madrasah ibtidaiyah itu, untuk menjadi luas lagi. Seperti itu, Pak. Oke, ya cukup untuk sesi tanya jawabnya ya. Oke, Mas Amri, selamat ya sudah mockup. Ini yang kedua, saya rasa lebih bagus daripada yang pertama untuk cara menjawabnya juga. Penataan letak kamera juga sudah baik, suara juga jelas. Tadi sempat terputus-putus untuk suaranya. Ya nanti bisa dipastikan lagi kalau pas interview beneran itu jaringan itu harus sebisa mungkin stabil gitu ya. Oke, di sini saya ada beberapa catatan dari yang tadi kita sudah lakukan. Mockup. Yang pertama, Mas Amri perlu riset lagi Mas tentang kurikulum Iya, Merdeka. kurikulum ya. Di kurikulum Merdeka Keren itu saya, Pak, ya. kan ada program guru penggerak. Nah, ada guru penggerak, kemudian ada instruktur guru penggerak. Nah, itu sebenarnya itu juga bisa menjadi wadah bagi para guru untuk berkontribusi dengan membagikan ilmu pengetahuan terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, hanya saja mungkin karena Mas Amri kan baru ya, jadi belum bisa Iya, untuk Pak. mengikuti program tersebut. Tapi harus tetap di riset Mas gitu. Ya, jadi Iya, iya. biar ketika ditanya lagi sudah paham kayak gitu. Kemudian tadi pas ditanya Mas Soeb tentang strategi di S2 untuk organisasi dan kuliah itu jawabannya itu nggak langsung on point terlalu lama Mas, hampir 3 menit itu. Ya, jadi Hmm, langsung on point aja. Kira-kira strateginya bagaimana kan interviewer tadi sudah menjelaskan kondisi S1-nya seperti apa. Nah, langsung aja S2 itu nanti kira-kira saya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini itu aja. Kemudian tentang platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau kita mau mengangkat kurikulum Merdeka, pasti tidak akan lepas dari platform satu ini, Mas. Ya, hmm. platform Merdeka Mengajar, nanti Mas bisa searching itu apa, kemudian kira-kira isinya itu apa saja. Walaupun lagi ya, mungkin Mas Amri belum bisa mengakses sepenuhnya untuk platform Merdeka Mengajar ini. Oke. Kemudian tadi tentang aspek diferensiasi ya. Nah, ini karena Mas Amri sudah mengangkat tema ini, harapannya itu Mas juga sudah meriset lagi diferensiasi Hmm. itu ada apa saja kayak gitu. Nanti ada yang namanya diferensi produk, ada diferensiasi proses dan yang lain. Itu bisa Mas Amri cek lagi. Kemudian, nah, eh, karena Mas Amri mengangkat tema kurikulum, ya pasti akan ditanyakan tentang kontribusi atau manfaat dari penelitian yang Mas Amri lakukan. Tadi sudah sempat ditanyakan, kemudian sudah dijawab. Nah, perlu dipertajam lagi atau diriset lagi bagaimana apabila kurikulum yang ada saat ini nantinya akan berubah. Karena kan kurikulum di Indonesia itu sangat dinamis ya. Kalau kita ikuti perkembangannya itu ada berbagai macam kurikulum. Oke. Nah, itu silakan bisa digali lagi informasi terkait hal itu. Mungkin itu beberapa catatan dari saya. Dari Mas Soheb mungkin ada masukan. Terima Oke. kasih, Mas Imam. Ya, Oke, terima kasih. Selamat siang lagi Mas Amri ya. Aduh, Oke, kalau tadi sekarang lebih tegang santai. gitu. Tadi ujian mental Mas. Baru besok siap ya. Oke, sekarang lebih santai.
Ini sih Mas Amri ya, kalau saran dari saya, yang pertama mungkin dimotivasi S2-nya harus dikuatkan lagi Mas ya. Kan tadi kan disampaikan motivasi S2-nya adalah untuk mendalami kurikulum merdeka. Lah ini Mas Amri juga harus tanya nih kepada diri sendiri. Loh, memangnya belajar kurikulum merdeka itu harus lewat S2 itu kan? Kan tidak juga gitu ya. Iya, iya. Apalagi tadi seperti Mas Imam, penerapan kurikulum merdeka itu tidak lepas dari adanya platform Merdeka Mengajar, di mana sekarang guru itu bisa belajar kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi itu. Tidak perlu ada BIMTEK, tidak perlu ada pelatihan yang menghabiskan banyak biaya. Jadi sebenarnya itu apa namanya nilai plus yang sudah diterapkan dari kurikulum merdeka. Kalau Mas Amri bisa riset itu, bisa ngasih kredit poin kepada Kemendikbud, itu lebih baik lagi saya kira gitu ya. Jadi nggak harus. Jadi sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab itu, apa sih yang akan saya dapatkan kalau saya S2 yang tidak saya dapatkan di pelatihan lain gitu Mas, di Iya. BIMTEK, di Diklat gitu. Itu yang harus Mas Amri gali. Jadi kalau hanya sekedar mempelajari kurikulum merdeka, itu saya yakin nanti akan mudah dibalik oleh interviewer loh. Lah kenapa kok harus S2 belajarnya? Kan banyak media lain untuk belajar gitu. Apalagi YouTube juga banyak sekali tentang kurikulum merdeka itu ya. Oke, itu yang pertama Mas. Terus yang kedua, eh, terkait dengan tadi ya, benar yang kata Mas Imam ya. Jadi semua topik yang Mas Amri bicarakan itu harus didasari dengan riset ya. Jadi interviewer itu akan semakin yakin bahwa Mas Amri tertarik dengan topik ini. Nah, kalau Mas Amri risetnya banyak gitu. Nah, tapi kalau misalkan risetnya sedikit, ya interviewer pasti akan ragu loh. Ini calon awardee ini nggak benar-benar berminat kayaknya dengan topiknya gitu. Nah, itu ya. Lah, tapi tentu meskipun kita sudah riset banyak gitu, tentu kita kan yo interviewer pasti lebih pintar lah daripada kita Mas ya. Karena sudah Iya, iya. beliau kan dosen, kemudian pasti ada pengetahuan yang beliau tahu kita nggak tahu nih. Nah, lah gimana nih cara menjawab kalau misalkan kita diberikan pertanyaan yang kita tuh nggak bisa jawab. Kalau Mas Amri sendiri cara jawabnya gimana kira-kira? Misalkan ditanya sesuatu yang bagi Mas Amri itu asing kayak tadi masalah diferensiasi. Diferensiasi. Nah, ya, Iya. contoh gimana? Cara jawabnya yang ini gimana? Kira-kira. Saya ingin mencoba menjawab dengan sepengetahuan sendiri, Pak. Hmm, hmm. Oh gitu ya. Ya. Atau Eh, gimana? Lebih kalau baiknya gimana, saran Pak? saya sih, Mas, kalau saran saya sih di depan interviewer itu kita harus stay low profile Pendek. gitu. Ya, jadi awalnya mungkin kalau misalkan emang jenengan nggak agak ragu nih dengan jawabannya, nggak apa-apa minta maaf dulu. Mohon maaf Bapak Ibu jika jawaban saya salah. Apa yang saya ketahui dari ini adalah ini gitu ya. Namun terkait dengan pertanyaan Bapak atau Ibu, saya rasa saya perlu riset lebih jauh untuk bisa menjawabnya dengan lebih baik gitu. Mungkin itu sih Mas ya. Jadi jangan langsung dijawab dengan menggebu-gebu dengan meyakinkan, itu nanti justru akan semakin dibantah lagi sama interviewernya gitu. Ya, jadi pertama Oke, Mas. tetap harus ya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak melakukan riset tentang aspek ini, namun saya ada beberapa hal yang saya ketahui yang bisa saya sampaikan, sampaikan poin-poinnya. Pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Mungkin itu sih dari saya Mas Imam. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Iya, bener ya. Oke, itu ada yang mau ditanyakan dulu Mas Amri? Ya, apa ya? Kurang itu ya, Mas. Eksplorasi aja dulu. Jadi saya juga awam, saya baru 1 tahun mengajar, terus di yang baru itu yang keresahan saya mungkin. Bagi mereka yang sudah dari kemarin-kemarin sudah menerapkan, mungkin ada plafon digital, dia ada pelatihan-pelatihan. Saya sendiri belum melakukan pelatihan. Jadi masih awal, masih cuma searching gitu. Iya. Itu berdasarkan riset pribadi, belum yang lain. Oke, enggak apa-apa Mas. Tadi kalau terkait dengan pelatihan ataupun menulis, itu kan waktu S1 kan masih belum ada ya. Nah, itu nanti cara menjawabnya sama aja seperti tadi disampaikan Mas Soeb, kita minta maaf dulu, habis itu kita jelaskan bahwa waktu S1, waktu saya
saya gunakan untuk selain kuliah untuk tadi kan ada pesantren ya untuk Iya. eh, belajar di pesantren dan juga berorganisasi itu disampaikan tidak apa-apa. Namun ya saya akan mencoba di jenjang S2 ini untuk bla 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 kayak gitu. Tuh, hampir sama sih. Termasuk untuk menjawab kalau pelatihannya kita kok S1 kurang ataupun publikasi ya di S1 juga kurang kayak gitu. Kalau saya pernah ditanya bingung, kesedihan yang susah itu gimana ya? Kesedihan yang pernah dialami, itu jauhnya gimana ya, Mas? Ya itu tergantung dari Mas Amri ya. Pribadi personal. Titik titik nadirnya Mas Amri itu pada kejadian apa? Yang paling rendah dialami oleh Mas Amri itu apa? Kemudian dari titik itu Mas Amri itu bisa mengambil hikmah apa atau pelajaran apa? Ya. Tiap Itu orang kayaknya pasti berbeda ditanyakan soalnya. ya Mas Imam ya. Saya juga kemarin ditanya itu juga. Mas Imam ditanya nggak itu? Kalau Yang saya itu. enggak sih, kebetulan Oh enggak. enggak ya. Oh iya, itu Mas saya, lewat ini. mm, Berdasarkan realita aja Mas Amri mm-mm. ya, yang pernah dialami apa gitu. Kalau dulu saya nyeritakan tentang saya 3 bulan awal setelah lulus itu kan nganggur ya itu lah, itu masa-masa dimana kemudian orang tua saya sudah mulai kayak beda sikapnya dengan saya gitu, tetangga-tetangga kayak kayak ngomong lah lulus S1 kok nganggur ya gitu. Bagi itu masa-masa berat yang kemudian saya ceritakan sih waktu itu ya. Nah Mas Amri mungkin punya cerita sendiri nanti bagaimana gitu ya. Iya, iya. Kalau untuk closing statement itu gimana yang bagus, Mas? Closing statement yang bagus gimana ya? Kalau Tadi closing belum step, ada alat closing Oh statement iya ya, Mas? belum di closing statement. oh iya tadi, iya ya. Jadi gini Mas Amri, ada kalanya interviewer itu nggak ngasih waktu khusus, seperti Oh, tadi saya sama Mas Soeb gitu ya. Itu kan nggak ngasih waktu khusus, maksudnya silakan Mas Amri untuk closing statement atau apa gitu enggak. Nah, sebelum ditutup, itu Mas Amri minta waktu dulu. Mohon maaf Bapak, Ibu, izin memberikan closing statement kayak gitu. hmm, Apakah tergantung diperkenalkan ya gitu? Iya, interviewer ya, Mas. ha-ha. Karena interviewernya kan dari pagi Mas, yang diinterview kan banyak. Jadi ada kalanya pas eh, giliran kita itu lupa untuk memberikan waktu. Kita menawarkan dulu, menanyakan dulu. Nah, kalau closing statementnya, kalau pas saya itu, eh, saya menegaskan bahwa saya punya visi yang sama dengan LPDP karena kita kan di dunia pendidikan ya. Nah, kita jelaskan kita punya visi yang sama, kemudian eh, harapan kita bahwasanya LPDP itu bisa menerima kita menjadi awardee gitu sih. Kalau pas saya kayak gitu. Mungkin Mas Wahid gimana waktu dulu? Eh agak lupa sih. Ya, intinya gitu sih. Angkatan Ya berapa, yang Mas? Gimana? Mas Rim dalam angkatan berapa? saya masih Sa- baru kemarin ini juga tahun Oh, ini sama belum Mas Imam. enggak duluan Mas Imam kuliahnya ini. Saya baru Oh, mulai bulan Agustus depan, tahun depan ini baru mulai kuliah. oh. Mas Imam sudah jalan 1 semester Mas Imam ya. iya, Setengah ya, setengah semester ya. setengah semester ini. Setengah Hampir semester. hampir 1 semester bentar lagi. Cepet. Ini sih yang penting ya pertama ucapkan terima kasih dulu, yang penting sih. Terus kemudian kalau memang perlu ada kata-kata untuk meyakinkan kembali nggak usah terlalu panjang ya. Iya, Poinnya aja ya usah terlalu panjang. Yang penting terima kasih tadi. Terus mohon maaf apabila selama saya menjalankan interview ini ada kalimat saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu pewawancara, dan jangan lupa doakan semoga pewawancara senantiasa sehat selalu gitu Oh, ya, iya. tutup dengan senyum gitu ya. Tuh ya paling nggak meninggalkan kesan baik lah untuk iya. interviewer ya. Siapa tahu nanti interviewnya awalnya punya pikiran buruk jadi baik gitu pikiran. Itu kan. Sama itu pertanyaan terakhir, Gitu. Mas. Saya sih masih bingung. Kenapa LPDP itu layak menerima Anda? Saya masih belum yakin dengan jawaban. Nah, itu Kenapa berarti Mas LPDP itu Amri layak? perlu menggali lebih Iya. dalam tentang diri Mas Amri. Karena Mas Amri harus mengenali potensi Mas Amri itu kan. Nah, pada dasarnya ketika wawancara itu kan convincing ya, meyakinkan interviewer. Ya, Ya, kita jangan menjual diri kita itu murah, tapi juga jangan terlalu mahal. Intinya itu. siap, Mas. Iya. Aduh.
Kalau banyak saya banget lihat ilmu kan yang Mas harus ini. Amri kan juga ada prestasi kan di CV-nya itu kan ada prestasi juga. Nah, itu kan sebenarnya juga sudah menjadi nilai apa nilai tambah juga selain organisasi tadi pengalaman organisasi, kemudian ada prestasi itu sebenarnya sudah menjadi nilai tambah. Tinggal bagaimana kita menunjukkan itu tanpa terlalu apa ya, terlalu tinggi gitu. Iya Gitu. ya Mas. Siap. Kalau kalau soal rencana kontribusi tadi Mas Imam ada komentar nggak Mas? Oke, untuk rencana kontribusi tadi, ya, eh itu perlu dipertajam lagi sih kalau saya jawabannya. Jawaban dari Mas Amri perlu dipertajam lagi. Eh, karena Kontribusi jangka panjang ini gimana sih maksudnya Mas? 10 tahun lagi. ya, jadi kan dari 1 tahun biasanya kan berjenjang ya, 5, 10, 15 atau berapa, pokoknya itu berjenjang. Nah, kita sesuaikan aja. Mas Amri kira-kira di 5 tahun pertama itu targetnya apa? Berarti kan yang pasti kan selesai S2 terus ngapain kayak gitu. Terus 10 tahun bagaimana? 15 tahun berikutnya bagaimana? Kayak gitu. Kalau kayak saya sama Mas Sohib itu kan apa namanya? Jelas ya maksudnya sudah ada patokan karena ambilnya jalur targeted, nah kan. Kalau Mas Amri Oh, kira-kira afirmasi. bagaimana? Nah, 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, tadi sudah bagus. Misalkan 5 tahun pertama saya lulus kuliah kemudian sudah menjadi dosen di universitas gitu. Iya. Syukur-syukur di universitas sesuai yang target tadi. Kemudian selain itu apalagi ada kontribusi apa? Tadi kan sudah disampaikan kan ingin mengembangkan sekolah diniyah gitu ya Mas ya. Iya. Nah, nah tapi itu sebenarnya di situ ada poin yang bisa ditanyakan juga oleh interviewer. Nah, Mas Amri itu kan nanti misalkan jadi dosennya di eh, apa di Cirebon ataupun Cirebon. misalkan di Malang malah kayak gitu kan Hmm. rezekinya ternyata di Malang juga nah kan kalau Mas Amri bilangnya tadi kan madrasah di depan rumah nah Iya. itu mungkin Mas Amri bisa geser nggak di depan rumah tapi di tempat saya tinggal atau domisili saya kayak gitu ingin mengembangkan madrasah diniyah kayak gitu itu malah lebih bagus kalau menurut saya kemudian tadi 10 tahun kira-kira Mas Amri itu sudah melakukan apa, misalkan riset ataupun tadi mengembangkan madrasah diniyah menjadi lebih besar sehingga memberikan kontribusi atau manfaat ke masyarakat lebih banyak lagi, terutama dalam bidang pendidikan. Mungkin itu. Hmm. Baik Mas, terima kasih banyak ilmunya, pengalamannya. Minta doanya juga Mas. Ya, amin, amin. Hari Oh, Kamis, jadwalnya hari Kamis jam oh, 3. Kamis besok ini Mas ya? Iya, Kamis seminggu lagi. depan. Oh, ya, sukses Mas, semoga lancar. Amin, Jangan Iya. lupa amin. tadi pesannya Mas Imam ya Mas, koneksi, kemudian kualitas suara, kualitas Iya. gambar harus di ini ya. Kalau ini Mas Amri pakai apa nih ininya? Kamera laptop jadi ya gelap. Nanti lampunya mau tak tambah watt ini. Lampunya ini Oh, redup. kamera laptop ya. Iya. Kalau saya kemarin tuh emang kamera laptop saya juga jelek Mas kemarin itu, tapi saya sambungkan ke HP itu. Kayak ada kok aplikasi untuk gimana menjadikan HP sebagai apa tuh namanya webcam gitu tuh bisa itu. Coba nanti dicari caranya. Karena biasanya kan HP lebih jernih nih Iya, daripada Iya. front kamera. Dia kalau ada pinjaman temen webcam lebih baik lagi ya. Nah, kalau kemarin saya juga apa namanya headphone. headphone saya juga pinjem teman saya ya. Kebetulan ada yang kalau ngajar di ruang guru kan mungkin online pernah punya tuh. Karena Jadi ya saya Pak. pinjem teman saya yang ngajar di apa gitu ada aplikasi online gitu dia punya headset yang benar-benar jernih gitu suaranya saya pinjem gitu. Jadi nanti juga apa namanya interviewer juga nyaman gitu dengar suaranya Mas Amri ya. Terus pencahayaan juga jangan lupa Mas ya. Kayaknya backlight itu Mas Amri ya kalau di situ Iya Mas. posisi. Karena belakangnya kan jendela itu ya. Iya. Nanti diposisikan gimana caranya biar nanti bagus. Oke, saya lupa kemarin tuh pakai ini nggak Mas ya? Pakai apa? Visual background nggak Mas Imam? Ya? Saya lupa ya. Nggak pakai ya kita ya. Jadi aturan sekarang kayaknya Enggak, nggak ada Mas. enggak Nggak ada ada ya Pak. kayaknya. Backgroundnya. Hanya interviewer yang pakai ya. Oke. Iya. Ya, itu sih mungkin pesan saya Mas Amri.